Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: haruslah engkau menuliskan perintah-perintah Allah pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Penghiburan pada Tiang Pintu, ditulis oleh Katara Patton. Kisah inspiratif. Ketika sedang melihat-lihat isi media sosial saya pasca banjir yang melanda Louisiana bagian selatan tahun 2016, saya menemukan postingan seorang teman. Setelah menyadari rumahnya harus dihancurkan dan dibangun ulang, teman saya didorong ibunya untuk berharap kepada Allah di tengah pekerjaan bersih-bersih yang menguras semangatnya. Teman saya kemudian memuat gambar ayat-ayat Alkitab yang ia temukan pada tiang-tiang pintu rumah, yang tampaknya ditulis saat rumah itu dibangun. Membaca ayat-ayat kitab suci pada tiang-tiang kayu itu memberinya penghiburan. Tradisi menuliskan ayat-ayat Alkitab pada tiang pintu mungkin berasal dari perintah Allah kepada umat Israel. Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menuliskan perintah-perintahnya pada tiang-tiang pintu sebagai cara untuk mengingat Dia. Dengan menyimpan perintah-perintahnya dalam hati mereka,
Ulangan 6 ayat 6, mengajarkannya kepada anak-anak mereka, menggunakan lambang dan cara-cara lain untuk mengingat apa yang Allah perintahkan, dan mencantumkan kata-kata itu pada tiang pintu dan pintu gerbang. Bangsa Israel selalu diingatkan akan firman Allah. Mereka didorong untuk tidak melupakan apa yang telah Dia firmankan atau perjanjian mereka dengannya. Menampilkan firman Allah di rumah kita serta menanamkan artinya dalam hati dapat membantu kita membangun fondasi yang bersandarkan pada kesetiaannya sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci. Dia pun sanggup menggunakan kata-kata tersebut untuk menghibur kita di tengah tragedi atau pengalaman pahit yang menyayat hati. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Anda pernah merasa sangat terhibur oleh kitab suci? Bagaimana kebenaran firman Tuhan menjadi dasar hidup Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Tradisi Yahudi mezuzah adalah tanggapan harfiah terhadap perintah di Ulangan 6 ayat 9, yaitu, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kata mezuzah secara harfiah berarti tiang pintu. Sebuah mezuzah adalah gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari Taurat, yang digulung dan dimasukkan ke dalam tabung atau kotak berornamen yang ditempelkan pada tiang pintu rumah orang Yahudi. Ayat-ayat yang terdapat dalam tabung itu biasanya termasuk Ulangan 6 ayat 4-9 dan Ulangan 11 ayat 13-21, yaitu teks-teks yang mengingatkan umat Yahudi tentang tanggung jawab spiritual mereka terhadap Allah, sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa penghuni rumahnya berkomitmen menjalankan keyakinan dan praktik agama Yahudi. Beberapa mezuzah ditempelkan dalam posisi miring pada tiang pintu bagian kanan. Inilah bentuk kompromi antara dua mazhab Yahudi kuno tentang cara memasang mezuzah, sekaligus suatu pengakuan akan pentingnya pandangan yang berbeda-beda dalam hidup ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak.
Namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.